Informasi lain, Saudara, belajar dari embargo alutsista di masa lalu, pemerintah akhirnya memprioritaskan membangun alutsista di dalam negeri sebagai langkah prioritas mengisi keterbatasan jumlah alutsista. PT Dahana sebagai perusahaan spesialis bahan peledak dan PT PAL sebagai perusahaan pembuat kapal menjadi contoh keseriusan BUMN dalam membangun kemandirian alutsista. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Denny Yosua di PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk meliput selama 2 hari industri pertahanan di dalam negeri. Yang pertama kami datang ke Dahana, di mana PT Dahana merupakan BUMN spesialis bahan peledak. Dan hari ini kami berkunjung ke Surabaya untuk melihat langsung bagaimana industri perkapalan khususnya BUMN PT PAL. Kami melihat bagaimana kemajuannya begitu luar biasa, pembangunan kemampuan kekuatan alutsista sudah sejalan dengan yang pemerintah inginkan. Untuk mengetahui terkait dengan sejauh mana komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian alutsista, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada Karo Infohan Kemenhan, yaitu dengan Brigjen TNI Frega Wenas Ingkriwang. Selamat siang Pak Karo, apa kabar? Siang, gimana kabar Mas Jona? Baik Pak Karo. Pak Karo, kita sudah berkunjung ke 2 tempat, kita melihat kemandirian alutsista sudah begitu baik, dan contohnya tadi kita sudah melihat di PT PAL dari pembangunan Frigat Merah Putih dan juga persiapan pembangunan khususnya dari kapal selam sendiri. Pak Karo sendiri melihat komitmen pemerintah sebenarnya sudah jauh mana? Ya, jadi bicara komitmen pemerintah ya, memang sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan juga Pak Menhan Syafri Samsudin. Kita ingin menguatkan postur pertahanan, di mana salah satunya peran modernisasi itu juga penting, produksi alutsista. Memang selama ini kan kita, teknologi yang belum kita miliki kita bersandar kepada luar. Namun, kalau melihat dengan perkembangan yang ada, apalagi kita punya sejarah di masa lampau, di mana pada saat itu ada embargo yang memang membatasi kita, walaupun kita punya resources untuk membeli, tapi akses untuk mendapatkan alutsista itu tidak dibuka. Oleh karena itu kemandirian untuk industri pertahanan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang dijaga dari komitmen sejak Pak Presiden menjabat sebagai Menhan, sekarang dilanjutkan. Bisa dilihat kemarin kita ke PT Dahana dan hari ini kita ke PT PAL, bagaimana teknologi-teknologi yang maju dikerjasamakan dengan negara mitra, dan bahkan dalam konteks Frigat Merah Putih, ini menjadi salah satu proyek strategis juga yang dikerjakan oleh PT PAL dengan mitra strategis dari negara lain yang memang kita berupaya untuk mempelajari proses transfer teknologi dan juga mengirimkan SDM-SDM terbaik sehingga pada saat mereka kembali bisa untuk mengaplikasikan dan bahkan nantinya harapannya di 2045 ada kemandirian yang lebih tinggi di situ. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan ini bukan hanya dari Kementerian Pertahanan sendiri yang memang sebagai pembuat kebijakan untuk menerjemahkan visi dari Presiden Prabowo, tapi kita juga butuh komitmen dari industri pertahanan strategis. Nah, seringkali industri pertahanan strategis fokus kepada orientasi profit. Nah, sehingga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Syafri, kita berupaya untuk menyelaraskan bahwa industri pertahanan strategis seperti PT PAL, Dahana, dan beberapa industri pertahanan strategis lainnya itu adalah juga pejuang kedaulatan. Walaupun mungkin tidak terlihat, karena apa yang diproduksi itu digunakan oleh penjaga kedaulatan TNI. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Karo. Terima kasih juga atas kesempatan bisa membawa kami melihat selama 2 hari ini khususnya industri pertahanan di dalam negeri. Begitu luar biasa, kata kunci adalah komitmen untuk terus membangun khususnya peningkatan TKDN. Betul. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Demikian wawancara saya dengan Karo Infohan Kemenhan, Brigjen Frega Wenas Ingkriwang, dan kalau kita melihat terkait dengan pembangunan yang ada, kata kunci adalah komitmen dan pembangunan yang ada. TKDN adalah hal yang mutlak sehingga adanya kemandirian ini diharapkan 5-10 tahun lagi kita bisa benar-benar mandiri dalam rangka membangun alutsista. Jona Hamonangan, Denny Yosua, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, libur panjang Tahun Baru Islam, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta dipenuhi pengunjung. Hingga Jumat pagi, tercatat lebih dari 3.000 pengunjung yang berlibur di Ragunan. Usai jeda, Kompas Siang juga punya informasi dalam kondisi pemulihan kesehatan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan diri menemani cucu berlibur keluar kota.